Ya, halo, selamat datang di Popo on the Radio Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-1876 dan hari ini adalah episode yang spesial ya, karena ini tepat 11 tahun yang lalu Popo on the Radio mulai di tanggal 4 Juli 2011. Jadi ini hari ini usianya 11 tahun, dan untuk merayakan itu kita akan ada format baru dari Popo on the Radio. Terus gue juga ada pakai baju baru sekarang, and apalagi ya, tentu aja ada beberapa pengumuman, perubahan-perubahan juga yang akan gue umumin. Jadi kita mulai aja Popo on the Radio ya. It's a great day today. Yang pertama adalah lu udah bisa nonton Popo on the Radio di YouTube mulai sekarang. Dan bedanya sama di radio, cuman kalau di YouTube nggak ada lagunya sih. Soalnya kita tidak ada budget untuk membayar license lagu ya. Tapi tenang aja, lu tetap ngedapetin berita-berita yang terjadi di 72 jam terakhir, karena ini hari Senin, and tentu aja bisa nonton di YouTube kalau misalnya ketinggalan yang di radio. So langsung aja, it's a great day today, episode ke-1876, especially great buat Carlos Sainz, karena dia akhirnya setelah semalam menjuarai GP Silverstone, dia akhirnya menjadi pebalap Spanyol yang kedua yang pernah menjuarai balapan F1 setelah Fernando Alonso. Jadi sepanjang sejarah baru ada 2 orang Spanyol nih yang pernah juara Grand Prix. So itu Carlos Sainz. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang GP Silverstone itu ada apa aja. But now kita mulai dulu Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama, ada Callum Scott with Biblical. Buat kamu yang dengerin di radio, buat yang di YouTube tenang aja. Abis ini langsung kita mulai. Oke? Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio Madly Inspiring bareng sama saya Popo Kusen. Dan Carlos Sainz kemarin atau semalam berhasil menjadi juara GP Silverstone, dan banyak orang yang bilang, termasuk Lewis Hamilton juga bilang, kalau balapan di Silverstone semalam itu tuh it's a classic race. Jadi balapan yang bener-bener seru banget, karena ada kecelakaan, terus ada salip-salipan, terus ada strategi safety car, masuk pit stop segala macam yang seru abis. Jadi memang lumayan seru sih. Dan sebagai pendukung Ferrari, gue seneng karena yang menang adalah Sainz, walaupun Leclerc gara-gara strategi yang kurang pas kali ya, atau ya gimana, memang situasi kondisi harus finish di posisi 4 ya, 4 apa 5 sih si Leclerc di posisi 4. Jadi ya menurut gue ini sangat disayangkan ya, karena pada saat si Verstappen ini dari posisi pertama turun jadi posisi ke-7, kenapa si Leclerc tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekat di puncak klasemen. Tapi ya udahlah, gue sih cukup bersyukur aja Ferrari berhasil menang, dan ini masih ada belasan race lagi ya. Semoga akhirnya si Ferrari bisa, gue nggak peduli lah yang menang mau Sainz atau Leclerc, yang penting Ferrari yang menang aja deh. So hopefully memang itu yang terjadi. And now kita balik dulu ke lagu. Ada Don't Wait Up dari Shakira di Popo on the Radio. Jangan kemana-mana. Welcome back di Popo on the Radio Madly Inspiring. Dan kita semua tahu kalau Marvel atau Disney itu telah mengakuisisi Fox ya. Jadi itu artinya X-Men, Fantastic Four, Deadpool itu masuk ke MCU. Nah, ada salah satu aktor, yaitu Taron Egerton. Lo tahu dia dari ini Kingsman ya, dia yang jadi tokoh utamanya di Kingsman, yang jadi X-Men. Nah ini ternyata bilang ke banyak orang kalau dia pengen banget bisa gabung ke MCU, dan gak cuman gabung ke MCU sebagai karakter figuran, tapi dia pengen gabung ke MCU sebagai Wolverine. And I gotta tell you, si Taron ini kayaknya cocok dia jadi Wolverine. Soalnya dia dibandingkan Hugh Jackman kan dia lebih pendek ya. Sementara Wolverine di komik itu memang harusnya pendek. Hugh Jackman itu ketinggian buat jadi Wolverine kalau menurut komik. Walaupun sekarang sih penjelasannya gampang ya, kenapa Wolverine-nya Hugh Jackman lebih tinggi. Ya karena multiverse. Jadi bebas dong mau tinggi atau mau pendek. Tapi si Taron Egerton ini bilang kalau dia pengen jadi Wolverine. And dia juga berani bilang kalau dia sudah berbincang-bincang dengan bosnya Marvel Studios sendiri, yaitu Kevin Feige. So, good luck ya kalau gitu buat Taron Egerton. Gue sih mendukung. Soalnya ya gue demen aja Wolverine yang pendek gitu. Dan Taron ini good actor, jadi kayaknya bisa. But now,
Kita balik dulu ke lagu. Ada Avalanche dari James Arthur. Enjoy. Kalau di Inggris, penghargaan tertinggi yang bisa diberikan ke seorang warga negara itu kayaknya gelar bangsawan deh, itu gelar Sir gitu kan. Kayak contohnya Alex Ferguson dikasih Sir, atau Lewis Hamilton. Nah, kalau di Amerika, gelar tertinggi yang bisa didapatkan oleh warga negara biasa ya, dalam artian bukan tentara atau yang kerja di pemerintah, itu adalah Presidential Medal of Freedom. Nah, ini baru aja dianugerahkan sama Presiden Biden kepada Steve Jobs, dan ini dianugerahkannya posthumously. Posthumously itu artinya diberikan setelah orang yang bersangkutan meninggal. Jadi sekarang officially Steve Jobs ini adalah, yaitu tadi, mungkin bisa dibilang bangsawan kalau di Inggris ya. Kalau di Inggris mungkin dia dikasih gelar Sir. Nah, menurut White House, Medal of Freedom ini diberikan kepada individual yang telah membuat kontribusi yang patut dicontoh untuk kesejahteraan, untuk value, untuk keamanan bagi Amerika Serikat, untuk kedamaian dunia, atau kerjaan-kerjaan sosial swasta maupun publik yang signifikan ya. Intinya kalau lo sukses banget lo dapet inilah. So I guess congrats buat Steve Jobs, walaupun dia udah meninggal ya. Jadi mungkin buat Steve Jobs di atas sana congrats ya. But now kita balik ke lagu. Ada As It Was dari Harry Styles di Popo on the Radio. Welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring bareng sama saya Popo Kusen. Dan kalau kita ngomongin soal penerbangan jarak jauh ya, tentu yang paling nggak enak gue rasa adalah yang duduk di kelas ekonomi sih. Soalnya sempit banget men, lu bayangin penerbangan 12 jam dan lu di kelas ekonomi nggak bisa tidur kan, nggak bisa tiduran, bisanya duduk. Tapi tenang aja karena ini akan segera ada titik terang. Jadi nanti mulai tahun 2024 Air New Zealand, maskapainya ya dari namanya ketahuan sih, nah, Selandia Baru, in case lu masih belum menangkap. Nah, si Air New Zealand ini akan menyediakan kelas ekonomi, tetapi kursinya bukan kursi, melainkan sleeping pod. Atau sleeping pod tuh ya kayak hotel kapsul itu. Nah, setelah diukur-ukur, ternyata memang ini tuh memakan volume yang sama dengan satu kursi. Jadi ini kursi misalnya segini kan. Nah, ditidurin aja. Idenya Air New Zealand seperti itu. Dan ini akan diintroduce dengan harga kelas ekonomi. Menurut gue ini amazing, ya kan? Lu daripada terjebak harus duduk 12 jam, mending terjebak harus tidur 12 jam, ya nggak sih? Menurut gue sih gitu. So nanti tunggu aja di tahun 2024, dan semoga nggak cuman yang sangat-sangat jauh penerbangannya kayak 12 jam segala macam sih. Semoga yang, I don't know, mungkin dari sini ke Jepang 6 jam, tapi bisa tiduran kan, itu juga enak. Tahu-tahu udah nyampe Jepang, ya kan? Ya udah gitu aja sih. Now kita balik ke lagu. Ada Man on the Moon, Alan Walker. Seperti biasa yang bisa ngedengerin di radio ya. Kalau di YouTube langsung aja next ke berita selanjutnya. Balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan udah bukan rahasia lagi kalau Marvel itu sangat menjaga rahasianya mereka. Nah, itu sebabnya kayak ada banyak aktor di Marvel Studio atau di MCU yang kalau lagi syuting atau lagi script reading, itu mereka dikasih skrip, terus bagian yang bukan mereka ngomong itu ditutupin semua. Jadi mereka nggak tahu ini tuh ngapain, ini tuh adegannya kemana, ini tuh ceritanya gimana, mereka banyak yang nggak tahu. Nah, sekarang si Elizabeth Olsen itu baru aja cerita kalau dia itu sebenarnya nggak bisa nonton Multiverse of Madness di bioskop karena waktu itu ada acara keluarga atau apa, acara keluarga ya, ada keperluan mendesak sehingga dia nggak bisa datang ke premiernya, jadi nggak bisa nonton. Terus dia minta sama Marvel dong, gue minta dong filmnya itu, dan ini yang minta Elizabeth Olsen man, yang logically nggak bakal membocorkan lah ya kalau nge-leak atau mengupload filmnya ini di internet kan. Dia cuma pengen nonton aja karena dia belum sempat nonton waktu itu. Dan ternyata di copy yang dia kasih
yang dikasih dari Marvel ke dia itu ada watermarknya gede di layar gitu kan. Jadi bayangin ini film kan ya, ini film. Nah di tengah-tengahnya sini itu ada nama Elizabeth Olsen, terus ada tanggalnya dia minta buat nonton film ini. Dan si Wanda, kita panggil dia Wanda aja biar gampang. Si Wanda bilang, nah gara-gara ini gue nggak jadi nonton soalnya ngeganggu banget ada nama lu di layar sama ada tanggalnya nonton. So dia belum nonton Multiverse of Madness sampai sekarang. Tapi itu emang ide brilian sih di watermark namanya. Jadi siapa yang ngelik ya ketahuan yang ngelik siapa. But ya udah gitu aja. Multiverse of Madness sekarang ada di Disney Plus, jadi lu nggak perlu susah-susah cari ya. And now kita balik ke lagu. Ada Don't Mess With Love dari James Morrison. Enjoy. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini, episode ke-1876. Ingat, reminder aja perubahan skema ya. Jadi mulai hari ini lo bisa nonton Popo on the Radio di YouTube juga bisa. Walaupun kalau di YouTube nggak ada lagunya. Dan kalau sekarang lo lagi dengerin ini di radio, nah masih ada lagunya seperti biasa. Kita baru aja ulang tahun yang ke-11. Jadi ini adalah tahun ke-12 dari Popo on the Radio. Itu kalau di tradisi Tiongkok atau China udah 1 shio ya. Jadi kalau di China gue udah umur 12, walaupun kalau di Indo masih umur 11. But mulai minggu ini juga podcast gue akan ada 2 macam. Jadi off the record podcast gue sebelumnya yang sempat vakum akan balik lagi mulai minggu ini. And ditunggu aja ya rilisnya kapan. Mungkin kalau nggak hari Kamis, hari Jumat pagi. And podcast yang satunya tentang sepak bola, Gegenpress juga masih akan berlangsung. Jadi sekarang seminggu ada 2 podcast gue, 1 Gegenpress dan 1 off the record. Yang Gegenpress ini, yang besok ini juga episode terakhir, dengan mereka kan gue juga ya. Gue akan ngeganti Gegenpress ini sedikit perubahan penyegaran biar lebih segar. And ya udahlah, intinya tunggu aja ya minggu ini. A lot of change di Popo on the Radio di tahun ke-12. Hopefully bisa lebih baik lagi. And now lagu terakhir dari Imagine Dragons, ada Bones di sini. Popo Kusen, terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.